Halo guys, saya nggak mau banyak intro buat video kali ini, karena ini adalah part 2 dari video minggu lalu. Game PC gratis keren tapi offline. Kali ini saya mau ngebahas list yang sama nih buat part 2, tapi lebih banyak, 15 game. Nggak perlu lama-lama, langsung aja yuk kita ke videonya. Mari kita mulai dengan Aperture Desk Job, game gratis buatan Valve yang dibikin buat Steam Deck. Game ini sebenarnya dibikin Valve buat nguji Steam Deck itu sendiri, dan gimana dia bekerja. Jadi, selain keyboard, kalian di sini bakal butuh banget yang namanya controller. Di game ini, kalian adalah tester toilet di Semesta Portal 2. Kalau kalian pernah main Portal 2, kalian bakal inget banget sama karakter di gamenya yang muncul di game ini. Banyak lawakan yang nongol di sini ngingetin ke game Portal buatan Valve. Cuman nggak sedikit yang menyayangkan kalau game ini tuh pendek banget. Namanya juga tech demo, tapi tetap fun kok kalau kalian ngerti lawakannya. Selanjutnya adalah game buat kalian yang nggak peduliin cerita, Sex Machina. Ini kan yang kalian mau, game yang cuman gameplay tanpa cerita. Sex Machina nyeritain Mona yang bertualang di kota cyberpunk. Udah, gitu doang. Gak ada cerita yang detail kayak game platformer Metroidvania yang lain. Gak ada tutorial di game ini, dan kalian harus nemuin gimana caranya lompat, mukul, dan lainnya sendirian. Tapi animasi dan dunianya didesain dengan bagus banget sih. Cocok kalau kalian mau nyobain game kayak gini. Gratis juga sih ya. Ya, nothing tulus lah. Next ada Plasma, sebuah game buat kalian yang suka genre sandbox. Buat kalian yang suka bikin-bikin sesuatu kayak di Minecraft, Plasma bisa jadi pilihan kalian sih. Game gratis ini fokus ke pembuatan robot dan beberapa alat menarik. Salah satu di antaranya adalah mobil remote control, sampai mesin atau robot. Cuman mungkin kalian bakal agak pusing ya, soalnya game ini ngasih mekanik yang cukup kompleks soal rekayasa teknik. Kayak gimana motor buat gerakin tangan robot tuh harus dimodifikasi, kekuatannya berapa, dan lain sebagainya. Tapi buat game gratis, ini bisa jadi sarana kalian buat belajar juga sih. Dari Plasma kita ke game walking simulator yang santai nih. Judulnya Mary's Room. Game ini nyeritain persahabatan antara dua teman sekelas, Casely dan Mary. Kalian bakal mainin Casely yang inget dulu dia sempat satu kamar sama Mary. Dan dia bakal kembali ke kamar itu dan mencari catatan Mary untuk mengetahui kemana Mary setelah 20 tahun. Game ini penuh cerita naratif yang menarik seiring berjalannya dirimu buat nyari tahu siapa Mary. Dan sama kayak game walking simulator lain, kalian bisa nyari barang dan menikmati cerita di baliknya. Lanjut yuk ke Gun Devil. Ini game shooter platformer side-scrolling yang seru banget sih. Soalnya kalian di game ini bakal nemuin banyak banget tantangan. Nggak cuma dari musuhnya aja, tapi juga dari desain levelnya. Game ini nyeritain Gun Devil yang terpisah dari istrinya karena diculik. Nah, buat nyelamatin istrinya, dia harus ngelewatin level game ini yang cukup panjang. Meskipun game ini dikasih tech precision platforming, tapi aslinya nggak kayak gitu. Dia lebih ke platforming biasa soalnya Gun Devil ini bisa terbang. Jadi nggak kayak Celeste yang beneran true precision platforming. Di nomor 10 ada Postmos. Postmos adalah game yang dibuat oleh para murid dari Animation Workshop yang tergabung dalam Critters Collective. Di game ini, kalian berperan sebagai tikus pengantar surat yang memulai mengantar surat untuk pertama kalinya. Sang tikus jadi bagian dari karyawan kantor pos dan akan melewati banyak banget rintangan. Gak cuma level platforming aja, tikus ini juga bakal ketemu puzzle sampai reruntuhan kuno. Ia juga bisa ngobrol dengan beberapa binatang yang ada di sana buat tahu keadaan yang ada di sana, dengerin curhat mereka, atau malah bakal dibantu sama mereka abis kalian ngobrol. Game ini cukup pendek ya, sekitar 1-2 jam aja. Selanjutnya adalah Hellbound Survival Mode. Kalian suka game kayak Doom? Mungkin kalian bisa main game ini. Hellbound Survival Mode adalah game shooter yang sama persis kayak Doom. Bedanya ini cuman mode survival aja, dimana kalian bakal ngelawan iblis dan makhluk mengerikan di sebuah arena. Tujuannya capai skor tertinggi dong. Gameplaynya klasik banget, shooter mirip Doom, Duke Nukem, dan game lain di tahun 90-an, dimana ia terkenal cepat dan brutal. Oh ya, game ini ada full versionnya yang punya cerita dan level yang berbeda. Harganya lumayan sih, Rp131.000. Kalau kalian tertarik sih bisa sih beli full versionnya. Next ada Hymno. Kalian lagi nyari game tanpa cerita tapi isinya platforming yang santai? Hymno jawabannya.
Ini adalah game buatan David Moralejo Sanchez yang dibikin buat ngehilangin stres dia sendiri aslinya. Aneh kan orang-orang jenius ini? Ngilangin stres malah bikin game yang jelas malah tambah bikin stres. Tapi proyek pribadinya ini banyak yang suka. Akhirnya dia ngerilis gamenya gratis. Game ini game pixel platforming yang nggak ada kekerasan dan karaktermu nggak bisa mati. Semua kontrolnya gampang buat dipelajarin. Satu yang bikin seru adalah bahwa game ini pakai procedural generation, di mana levelnya bakal digenerasi oleh AI dan bakal berasa beda-beda. Di sepanjang perjalanan, kalian juga bakal dengerin musik yang santai abis, buat ngegambarin kalau game ini tuh emang beneran game santai banget. Setelah game santai, kita ke game horror nih. Judulnya Cry of Fear. Ini game nggak sepenuhnya offline sih, soalnya bisa dimainin co-op bareng teman kalian. Tapi kalian bisa kok mainin game ini offline. Game ini adalah game single player atau co-op yang fokus ke genre psychological horror. Kalian bakal main sebagai seorang remaja lelaki yang bertualang di Skandinavia saat malam hari, di dunia yang penuh dengan makhluk mengerikan dan delusi. Secara sederhana, game ini mirip banget sama Silent Hill, cuman ditambah survival horror yang makin lama makin sulit. Game yang awalnya adalah mod Half-Life pertama ini punya gameplay sekitar 8 jam, dan bisa dimainin bareng 4 player maksimal. Tapi kalian harus siapin jantung ya, soalnya game ini penuh banget sama jumpscare sampai kalian bosen sendiri. Next adalah game balap judulnya Copa Petrobras de Marcas. Ini game balap biasa tapi fokusnya ke balapan sirkuit yang ada di Brasil. Mereka sih bilangnya game simulasi, tapi aslinya nggak sebagus game simulasi pada umumnya. Maksud saya masuk ke standar umum aja enggak. Contohnya kayak minimnya dukungan controller tipe setir mobil. Tapi buat gameplay, game ini bisa sih ngasih pengalaman game balap yang menarik. Cuman ya jangan berharap lebih aja sih, soalnya game gratis. Abis ke game balap realistis, kita ke game balap fantasi nih, Nightmare Kart. Ini sebenarnya game yang awalnya dibikin jadi parodinya game punya PlayStation, Bloodborne. Awalnya judulnya Bloodborne Kart, tapi abis kena surat cinta dari Sony, developernya ganti judulnya jadi Nightmare Kart. Game ini pakai estetik grafis kayak PS1 tapi dunianya kayak Bloodborne. Dan kalian nggak cuman bisa ngendalin kart aja buat balapan, tapi juga pakai power up buat ngalahin lawan kalian. Mirip CTR gitu sih. Yang menarik di game ini adalah kalian bisa pakai senjata unik di 12 kendaraan yang disediakan, kayak senapan mesin sampai sniper. Seru banget game ini kalau kalian kangen sama game balap yang kayak gini. Di nomor 4 ada Sky Island. Game buatan mahasiswa Korea Selatan yang tergabung dalam tim Olympus ini sekilas kelihatan indah dan solid banget. Sky Island nyeritain Pino yang diserang monster saat ia mencoba untuk merealisasikan mimpi kakeknya. Serangan tersebut menyebabkan ia terdampar di dunia bernama Sky Island. Untuk kembali, dia harus memperbaiki pesawatnya dengan mengalahkan para monster yang ada di dunianya. Pino bakal bisa pakai pedang, tombak, sampai palu buat ngalahin setiap musuhnya. Dia juga bisa pakai busur dan anak panah sebagai senjata keduanya. Game ini bisa dikatakan mirip Zelda tapi versi isometrik. Bedanya tiap senjatanya nggak bisa hancur kayak Zelda, tapi punya kekuatan unik tersendiri yang sifatnya sementara. Game ini punya 4 pulau yang semuanya didesain dengan cukup baik. Cuman masalahnya di beberapa bagian gamenya kurang dioptimalisasi dengan baik. Selanjutnya kita ke game Souls-like nih, judulnya Steam Rush. Steam Rush adalah game yang disebut sebagai game tipe boss rush, di mana player bakal cuman ngelawan bos-bos yang menantang. Ada sekitar 3 bos di game ini yang bisa dikalahin, dan kalian cuman dibekalin Great Sword buat ngalahin mereka. Sistem parry jadi fokus utama Steam Rush, tapi kalian harus hati-hati karena tiap bos bisa bikin senjata kalian overheat. Cuman karena bos di game ini ada 3 doang, patternnya gampang kebaca. Jadi buat para veteran Souls-like, saya rasa paling sekitar 1 jam udah bisa ngalahin semuanya sih ya. Next kita ada Soccer Kids Alpha. Dari judulnya aja kita udah tahu bahwa game ini masih dalam versi alpha, jadi belum sepenuhnya jadi. Pernah nggak kalian main sepak bola tapi di kertas kayak gini? Game yang dirilis di tahun 2023 ini kayak ngasih kita gambaran gimana kalau permainan ini jadi video game. Kalian bakal main game sepak bola yang mirip kayak gini. Jadi mainnya turn based cuman dianimasiin sama gamenya.
Nostalgia banget sih kalau kalian pernah main permainan kayak gini. Selain permainan yang nostalgia banget, game ini punya cerita yang nyeritain bocah-bocah remaja yang pengen menang turnamen sepak bola di daerahnya. Soccer Kids bersetting di tahun 90-an, tepatnya di Polandia, saat negara ini alami transisi dari negara republik sosialis menjadi demokrasi. Karena gamenya masih alpha, developernya bilang versi akhirnya bakal beda. Tapi belum jelas juga apakah ntar versi akhirnya bakal berbayar atau tetap gratis. Dan yang terakhir adalah Shippy A Short Adventure. Ini game yang bisa saya katakan karya luar biasa buat game indie gratis. Soalnya game gratisan yang satu ini dirilis dengan polesan yang luar biasa keren. Game pixel 2D ini dibikin gak sembarangan meskipun gratisan. Gak cuma dari grafisnya aja, gameplaynya juga dibikin bagus banget. Game ini nyeritain Shippy, boneka domba yang bertualang di dunia manusia yang sudah hancur. Di sepanjang cerita, kalian bakal nemuin banyak teks naratif yang nyeritain dunianya. Dan meskipun Shippy ini awalnya cuma bisa lompat-lompat aja, lama-lama dia juga bisa lari sampai double jump. Shippy juga bakal bisa ngelawan bos yang bakal muncul buat ngalangin jalannya. Yang menarik adalah bahwa game pendek dengan durasi kurang lebih 1-2 jam ini juga punya pengisi suara di beberapa bagian gamenya. Sesuatu yang nggak bakal dilakuin developer game yang ngerilis gamenya secara gratis di Steam. Developer ini bener-bener nunjukin gimana mereka mampu bikin game kayak gini tanpa meminta uang kepada playernya. Bayangin aja, game gratisan aja mereka bikin kayak gini, gimana berbayar? Tapi tetap sih, masih ada cara bagi kalian untuk mengapresiasi karya mereka, yakni dengan membeli soundtracknya di Steam. So itulah guys, 15 game PC gratis keren tapi offline. Kalian tertarik mainin yang mana nih? Silahkan komen. Seperti biasa, kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe atau donasi jika berkenan. Terima kasih juga buat para donatur, full respect buat kalian. Segitu aja video kali ini, see you on the next video and bye-bye.